Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Happy Hoirunisa. Hari ini kita akan membahas mengenai soal KSN IPS tahun 2021. Ini merupakan serangkaian prediksi soal-soal KSN IPS, khususnya mata pelajaran sejarah dan sosiologi. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, masalah gizi kronis atau sering disebut stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi sejak bayi masih di dalam kandungan. Hal ini akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak di masa depan. Maka itu perlu untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu dan anak. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor penyebab masalah sosial, yaitu soal-soal tipikal seperti ini kita harus tahu ya. Kalau di bawah ada opsi pilihannya ekonomi, biologis, psikologis, budaya. Nah, ini kita harus tahu dulu apa makna dari ekonomi, biologis, psikologis, dan budaya. Ini mari kita lihat. Ekonomi itu berkaitan dengan mempelajari perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan biologis itu berkaitan dengan kondisi fisik pribadi atau jasmani suatu individu atau seseorang ya. Kalau psikologis itu berkaitan dengan kondisi yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu, dan budaya itu merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Atau garis besarnya adalah turun-temurun seperti itu. Nah, ketika kita melihat di sini ada masalah gizi. Nah, kemudian gizi ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak di masa depan. Nah, ini akan menjadi sebuah problem atau masalah sosial. Sehingga permasalahan ini dapat dikategorikan pada opsi yang mana. Ini bukan tentang kegiatan memenuhi kebutuhan, ya, artinya bukan ekonomis. Tapi ini merupakan kondisi fisik, ya, atau jasmani seseorang terkait dengan gizi, masalah gizi yang dipermasalahkan di dalam sini. Sehingga jawaban yang betul adalah masalah sosial terkait dengan biologis, yang B. Oke, ini nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Berikut yang merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor demografis adalah, masalah sosial ini beraneka ragam. Ketika kita ingin menjawab soal ini, tentunya kita juga harus tahu dulu demografis itu apa sebenarnya. Mari kita lihat. Demografis itu merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, atau secara garis besarnya dianggap sebagai pertumbuhan penduduk. Jadi ketika kita berbicara faktor demografis, pasti dalam sebuah wilayah itu terdapat penduduk, entah itu penduduk mengalami penurunan maupun peningkatan, seperti itu. Sehingga mari kita lihat opsi-opsi yang ada di sini. Tingginya kepadatan penduduk. Nah, ini sudah berkaitan dengan ada kata penduduk. Dari sini kuncinya juga ada pertumbuhan penduduk. Ini bisa jadi benar, tapi kita lihat dulu yang B. Bencana alam. Nah, bencana alam ini bukan faktor demografis, tapi merupakan faktor alam. Karena yang mengendalikan adalah segala sesuatu yang ada di alam. Kemudian yang C, kasus kekerasan. Nah, ini adalah berdasarkan faktor sosial ya biasanya. Nah, ini disebabkan oleh alasan ekonomi. Nah, berarti ini faktor ekonomi yang menjadi poin utama. Dan yang D, ini pengangguran yang tinggi. Nah, ini juga faktor ekonomi. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A, tingginya kepadatan penduduk yang menyebabkan munculnya pengangguran, kemacetan, dan kemiskinan. Jadi ada garis bawah yang harus digaris bawahi di sini. Ini yang paling penting. Oke. Next, nomor 3. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki mobilitas tinggi. Meski demikian,
Sebagian dari mereka masih menerapkan kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya. Interaksi yang terjalin dalam kegiatan kerja bakti berfungsi untuk, nah ini berkaitan dengan mobilitas yang tinggi dan interaksi. Nah, kalau kita berbicara mobilitas itu kan pergerakan. Masyarakat perkotaan itu cenderung kegiatannya sangat tinggi, sehingga untuk berkomunikasi atau interaksi dengan warga setempat di lingkungan tempat tinggalnya itu mungkin jarang sekali, ya. Jangankan untuk berinteraksi, bertatap muka saja akan kesulitan. Karena orang-orang kota pada umumnya ya pagi kerja, pulang malam, tidur, pagi berangkat lagi. Nah, seperti itu. Ya untung ingat jalan pulang ya. Kadangkala bahkan ada yang lupa dengan jalan pulang. Nah, sehingga yang digarisbawahi di sini adalah terkait dengan mobilitas tinggi, di mana pasti menyebabkan aktivitas masyarakat perkotaan itu tinggi. Nah, yang mengakibatkan masyarakat jarang berinteraksi atau jarang melakukan aktivitas hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Sehingga jawaban yang paling betul ya dengan adanya kegiatan kerja bakti ini adalah, mari kita lihat. A. Membersihkan lingkungan warga. Nah, ini masih kurang tepat ya. Kalau hanya dengan membersihkan saja ini belum tentu terjalin yang namanya interaksi. B. Mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, oke, kita simpan dulu ini ya, karena terkait dengan hubungan sosial. Kemudian yang C, menjalin komunikasi yang baik antar warga. Oke, ini juga kita simpan dulu. Komunikasi. D. Menumbuhkan sikap etnosentris. Nah, etnosentris ini terlalu keetnikan ya, jadi masih kurang tepat. Sehingga antara B dan C. Akan tetapi yang menjadi garis dasar di sini adalah interaksi sosial, hubungan antara individu satu dengan individu lain atau individu dengan kelompok. Sehingga yang paling tepat adalah yang B, mempererat hubungan sosial antar warga. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung kita baca di sini dulu ya. Pernyataan berikut yang menjadi bentuk interaksi sosial adalah, nah, ini terkait dengan interaksi sosial. Harus ingat interaksi itu apa, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa interaksi itu adalah hubungan antar individu dengan individu dan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Artinya harus ada ketika kita berinteraksi atau mudahnya kita berbicara, kita harus ada lawan mainnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak sendirian. Nah, pernyataan berikut yang menjadi bentuk interaksi sosial adalah, mudah saja. Dita sedang menulis pengalaman liburannya kepada sahabat pena. Nah, ada Dita. Artinya yang diajak komunikasi di sini adalah sahabat. Nah, ini termasuk interaksi. Nomor 1. Berarti yang ada nomor satunya betul. Antara B dan D, yang lain tidak ada. Anggap saja ini opsi A dan C sudah salah. Kemudian yang nomor 2, Jenny berolahraga dengan menggunakan alat olahraga treadmill. Tidak ada lawan mainnya di sini. Ya, Jenny sendirian. Yang digunakan adalah barang, alat olahraga, benda mati, ya. Sehingga yang nomor 2 adalah bukan. Kita lihat yang ada nomor 2-nya jelas salah. A dan D jelas salah. Tadi ada nomor 1 betul. Berarti yang betul adalah yang B. Mudah saja. Yang bawah sudah tidak perlu dilihat lagi sudah. Kalau mau dilihat ya tinggal dicek. 1, 3, 5. 3. Farah memeluk Dina. Nah, ini jelas. Ada lawan mainnya. 5. Zelda mempresentasikan hasil kepada juri. Nah, ada juri, ada Zelda. Oke, berarti yang betul adalah yang B. Simple sekali. Nomor 5. Artis Instagram atau bisa dikenal dengan selebgram seringkali memamerkan barang dan aksesorisnya di sosial media. Okta yang menjadi pengikutnya akhirnya membeli barang tersebut tanpa berpikir panjang. Ia melakukan hal tersebut karena ingin memiliki sesuatu yang sama dengan artis idolanya. Tindakan yang dilakukan Okta dikategorikan sebagai, nah ini adalah tindakan Okta yang menjadi pengikutnya membeli barang.
kemudian melakukan hal yang sama dengan artis idolanya ya. Artinya ini adalah mengikuti ya, mengikuti, meniru sikapnya, tingkah lakunya, dan penampilan fisik seseorang. Sehingga ini kalau di dalam sosiologi itu dikenal dengan istilah imitasi. Ya, jawaban yang betul adalah yang A ya, jelas. Karena kegiatan meniru sikap itu sudah nampak sekali, gampang ya. Oke, lanjut nomor 6. Di era serba teknologi seperti sekarang, kebiasaan membaca anak muda dialihkan dari membaca konvensional pada buku menjadi membaca elektronik melalui electronic book. Beberapa karya seperti novel, bahkan buku pelajaran sekolah sudah dibuat menjadi dua versi, yaitu versi cetak dan versi elektronik. Pergeseran budaya membaca dari membaca konvensional menuju membaca melalui smartphone dalam bentuk e-book adalah bentuk dari kebudayaan yang dinamis. Pergeseran budaya membaca ini berkaitan dengan ini adalah pergeseran budaya terkait dengan munculnya teknologi ya. Karena teknologi semakin canggih, maka dibuat media buku dengan versi elektronik atau dengan versi digital. Nah, ini adalah pergeseran budaya. Ingat bahwa kebudayaan itu sifatnya dinamis, bisa mengikuti alur ya, bisa mengikuti kehidupan masa kini. Jadi tidak melulu tentang kehidupan masa lalu, akan tetapi masa lalu dapat mengilhami masa kini. Sehingga pergeseran budaya membaca ini berkaitan dengan, mari kita lihat. Nomor yang pertama, yang opsi yang A, terjadinya pergeseran pola perilaku masyarakat. Nah, tadi yang menjadi point of view adalah teknologi. Karena teknologi dampaknya pada perilaku atau kebiasaan. Seperti itu. Jadi kurang tepat. Adaptasi masyarakat modern terhadap kemajuan teknologi. Yang mengadaptasi bukan hanya masyarakat modern, tapi juga masyarakat tradisional, ya, masyarakat lama. Contohnya saja saat ini penggunaan media digital melalui smartphone itu tidak lagi digunakan oleh masyarakat modern yang notabene golongan era milenial, ya, anak-anak milenial, tapi orang-orang tua yang sudah jadul-jadul pun mereka sudah menggunakan. Mereka golongan orang tua ini kan golongan masyarakat tradisional ya, masyarakat yang kalau istilah kerennya itu gaptek, gagap teknologi, tapi sudah adaptasi. Oke, jadi yang B kurang betul. Nah, yang C, terciptanya teknologi baru yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan munculnya teknologi seperti saat ini, akhirnya muncul sebuah kebiasaan masyarakat. Nah, ini contohnya membaca. Nah, mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Artinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, kita keep dulu yang C. Yang D, masyarakat modern selalu ingin kehidupannya selaras dengan modernitas yang sedang berlangsung. Ini enggak hanya modern aja, kembali lagi. Masyarakat yang kolot pun juga pengen maju hidupnya. Ya, karena sudah mendapat pengaruh munculnya teknologi. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C ya. Oke, terkait kebudayaan yang sifatnya dinamis tadi, bisa merubah sesuai dengan kondisi masyarakat dengan munculnya teknologi ini. Oke, lanjut nomor 7. Migran asal negara Suriah yang ditampung oleh pemerintah Indonesia saat ini tinggal menetap di Indonesia, kemudian membaur dengan masyarakat Indonesia sehingga mereka terbiasa dengan bahasa dan budaya Indonesia. Hal ini dapat dikatakan asimilasi. Faktor utama yang mendorong asimilasi antara masyarakat adalah, harus ingat asimilasi ya. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu merupakan sebuah peleburan kebudayaan. Jadi ada dua budaya melebur menjadi satu, di mana dua budaya itu saling bertemu dan menghasilkan kebudayaan baru. Dan adat atau tradisi kebudayaan lamanya hilang. Nah, ini berkaitan dengan munculnya migran asal Suriah.
karena tinggal di Indonesia, maka dia akan belajar tentang budaya Indonesia, sehingga budaya lamanya akan menghilang. Oke, mari kita lihat opsi yang A, masyarakat Surya bermukim di Jakarta. Bermukim saja tidak cukup kalau tidak mempelajari budayanya. Oke, jadi kurang tepat ya. B, penyamaan persepsi yang dilakukan secara terpaksa. Asimilasi ini tidak dilakukan secara terpaksa, tapi melebur dengan sendirinya. Ya, jadi orang yang melaksanakan suatu kebudayaan tanpa paksaan, bukan asimilasi ya, seperti itu. B jadi salah. Oke, intensitas komunikasi antara masyarakat migran dengan masyarakat lokal. Nah, tingkat keseringan berkomunikasi antara masyarakat migran dengan masyarakat lokal ini akan menyebabkan munculnya budaya baru yang dilakukan oleh masyarakat migran ini, di mana masyarakat migran ini nantinya akan hafal dengan adat tradisi masyarakat lokal, khususnya yang ada di Indonesia, karena tempat tinggalnya adalah di Indonesia. Jadi ini bisa dikategorikan jawaban yang benar. Mari kita lihat D dulu. Pertemuan berulang antara dua kelompok masyarakat. Bertemu saja tidak cukup jika tanpa komunikasi. Selayaknya hidup seseorang ya, kalau bertemu aja kan gak cukup. Kalau tanpa komunikasi, maka nanti bisa-bisa akan menjadi miskomunikasi, dan itu tidak baik, malah menyebabkan munculnya masalah sosial. Sehingga memang jawaban yang paling betul adalah yang C. Lanjut, nomor 8. Dieng Culture Festival yang diselenggarakan setiap tahunnya di Dieng, Jawa Tengah. Penyelenggaraan festival ini memiliki dampak positif karena mendatangkan wisatawan. Sebagai konsekuensi masyarakat plural di Indonesia, dampak positif dari masyarakat plural yang sesuai dengan paparan di atas adalah, nah ini dampak positif. Kalau digelar yang namanya Dieng Culture Festival, tentunya akan mendatangkan wisatawan. Wisatawan ini bisa datang dari dalam negeri maupun dari mancanegara, seperti itu. Dan munculnya wisatawan maka akan menambah pemasukan devisa negara, seperti itu, atau menambah sendi-sendi perekonomian dalam negeri. Sehingga dampak positifnya, mari kita lihat. A. Menarik pengunjung dari berbagai daerah baik dalam maupun luar negeri sehingga meningkatkan sektor pendapatan. Sudah dilihat sekilas, ini adalah jawaban yang betul. Tapi kita lihat dulu yang B, meningkatkan keragaman budaya. Nah, ingat di sini yang menjadi point of view-nya adalah Dieng Culture Festival. Jadi budaya yang diselenggarakan hanya satu ya, Dieng Culture Festival. Oke, jadi identifikasi keragaman ini masih belum menyampai. Membuka akses bagi Indonesia untuk mengadakan acara serupa di negara lain. Ini diadakan di dalam negeri, Jawa Tengah, bukan di negara lain. Oke, masyarakat Indonesia khususnya Dieng dapat lebih mencintai budaya luar. Ini tradisi lokal, ini budaya dalam negeri, bukan budaya luar. Sehingga jelas yang betul adalah yang A. Next, nomor 9. Melalui sistem jual beli di pasar, pedagang dan pembeli saling membutuhkan sehingga mengesampingkan perbedaan dan mampu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini menggambarkan peran suatu lembaga dalam masyarakat plural, yaitu ingat, peran lembaga dalam masyarakat plural yang menjadi, tapi bukan ini yang menjadi dasarnya. Ada kata mengesampingkan perbedaan dan mampu kerjasama untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini merupakan kegiatan ekonomi, sehingga lembaga dalam masyarakat plural yaitu lembaga ekonomi. Itu ya. Nah, ini ya yang nomor 9 tadi, kegiatan ekonomi. Kalau agama itu kan berkait dengan kepercayaan, ketuhanan ya. Jadi yang paling betul adalah yang B. Oke, lanjut nomor 10. Berikut yang bukan merupakan pernyataan yang tepat dalam menjelaskan mobilitas sosial adalah, nah
Ingat, mobilitas adalah pergerakan atau pergeseran atau perubahan. Nah, yang bukan. Kalau pergeseran itu nantinya akan berkaitan dengan perubahan. Mari kita lihat. Yang A berkaitan dengan perubahan posisi sosial. Nah, ini betul. Ini adalah mobilitas sosial, tapi yang ditanyakan yang bukan. Yang perlu digarisbawahi adalah bukan. Hanya dapat dialami oleh seorang individu, bukan kelompok. Wah, mobilitas sosial itu bisa dialami oleh siapa saja. Tidak hanya individu dan tidak hanya kelompok, tapi bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Seperti itu, ya. Sehingga jawaban yang bukan adalah yang B. Sudah bisa dilihat. Karena mobilitas sosial itu adalah dialami, bukan hanya dapat. Nah, ini kan hanya dapat. Padahal semua orang bisa, ya, bisa melakukan mobilitas sosial seperti itu. Oke, kalau yang C dapat menghasilkan dampak sosial. Nah, jelas, karena kalau akibat pergeseran itu pasti akan menimbulkan dampak, baik itu positif maupun negatif, seperti itu yang muncul di lapisan sosial baru. Kemudian yang D, upaya individu ataupun kelompok dalam meningkatkan maupun mempertahankan posisi. Nah, ini jadi pergeseran itu ya bisa meningkatkan, bisa pun mempertahankan, seperti itu. Berarti yang paling betul, yang bukan merupakan pernyataan yang tepat dalam menjelaskan mobilitas adalah yang B. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini, pembahasan hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you on next video. Goodbye.